Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun saat ini berada, saya menyapa saudara dari kantor pusat HKBP Piara Jatarutung. Selamat hari Minggu, kiranya sukacita, kekuatan, dan kesehatan memenuhi kehidupan saudara. Jika kebetulan ada dari antara saudara yang sakit atau terpapar virus corona, doa dan harapan saya kesembuhan dan kepulihan yang dari Tuhan dianugerahkan kepada saudara. Firman Tuhan pada minggu yang ke-11 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Demikian bunyinya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, 2 hari lagi, tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus yang akan datang, kita akan merayakan hari paling bersejarah di tengah-tengah bangsa kita, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. 76 tahun yang lalu, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi, "Kami bangsa Indonesia." Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Singkat, padat, jelas, menggema dari Jakarta ke seluruh penjuru dunia. Sejak saat itu, banyak warga Indonesia yang mendengar dan membaca berita itu percaya akan kebenaran dan keabsahan berita sukacita itu. Semakin lama, semakin banyak orang yang percaya akan kebenaran dan keabsahan pernyataan itu. Akhirnya seluruh dunia percaya bahwa Indonesia benar-benar bebas dari penjajahan. Merdeka, merdeka, merdeka. Jadilah Indonesia merdeka sejak 76 tahun yang lalu. Pernyataan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia itu memiliki kekuatan yang besar dan luar biasa untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia benar-benar telah merdeka dari penjajahan. Sekalipun para penjajah berupaya keras, bahkan dengan menggunakan kekerasan, mencoba menyangkal pernyataan itu. Dan mereka mencoba membungkam mulut sebagian orang. Bahkan berupaya memenjarakan para pemimpin kita.
Mereka ingin Indonesia tetap terjajah di bawah kekuasaan mereka. Mereka ingin tetap menjadikan Indonesia sebagai sapi perahan. Tetapi tidak bisa. Memang watak penjajah tetaplah ingin menjajah. Namun tekad dan perjuangan para pemimpin dan rakyat Indonesia untuk menghapuskan penjajahan dari muka bumi Indonesia demikian kuat, irresistible. Pernyataan Insinyur Soekarno-Hatta mendapat sambutan dari semua pihak di dalam dan di luar negeri. Itu menjadi kekuatan besar yang tak bisa dihempang. Tidak boleh tidak, penjajah harus hengkang. Mereka harus angkat kaki dari bumi Indonesia. Mereka harus meninggalkan Indonesia. 76 tahun kita sudah merdeka. Secara historis kita sudah lama merdeka. Secara de jure dunia internasional sudah mengakui negara kita sebagai negara merdeka. Namun secara eksistensial kita perlu bertanya dan berefleksi, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Ini membutuhkan refleksi jujur dan mendalam. Kenyataan adalah masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam tanda kutip terjajah. Jika ada ungkapan modern slavery, perbudakan zaman now, itu masih banyak terjadi di negara kita Indonesia ini. Saat ini juga banyak orang yang masih hidup dalam perbudakan. Banyak orang yang masih terjajah. Banyak orang yang mengalami ketidakadilan, bahkan penindasan yang jauh lebih buruk dan mengerikan dibandingkan dengan penjajahan zaman dulu. Karena itu kita tidak boleh berpuas diri. Kita masih harus banyak berjuang dan bekerja keras supaya kita benar-benar merdeka dan mampu memerdekakan orang lain. Terlebih jika kita melihat dari sudut pandang iman kekristenan, Tuhan menginginkan agar kita benar-benar merdeka, agar kita benar-benar bebas. Tuhan menginginkan bahwa kemerdekaan kita bukan hanya sekedar historis dan de jure, melainkan secara eksistensial. Kemerdekaan keberadaan kita. Yesus secara spesifik menunjukkan arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan eksistensial yang Yesus maksudkan adalah kemerdekaan dari dosa. Aku berkata kepadamu, demikian firman Tuhan Yesus, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Orang yang melakukan dosa diperhamba oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Dan hidup dalam dosa adalah kondisi manusia yang paling memprihatinkan. Dosa itu menindas, menginjak-injak, menyiksa, merusak, bahkan menghancurkan kehidupan itu sendiri. Dosa pada dasarnya adalah mematikan. Dalam kondisi keberdosaan, seseorang tidak akan bisa membangun kehidupan menuju kepenuhan hidup, fullness of life, sebagaimana yang Yesus inginkan. Dosa mengarahkan manusia seperti mayat berjalan. Dia tidak bisa menentukan arah hidupnya. Dia tidak berkuasa mengontrol kehidupannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kegelapan dosa menjadikan dia buta dan tak berdaya. Itulah kondisi keterjajahan yang paling mengerikan. Tetapi Yesus datang. Dia mengajar, dia berkhotbah, dia melakukan mujizat, dia menyembuhkan, dia membebaskan, dia memerdekakan.
Yesus datang untuk membebaskan. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan orang-orang buta dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Inilah misi kedatangan Yesus ke dunia ini. Dia dengan taat dan setia menunaikan panggilan mulia ini. Dia bahkan rela tersalib di Golgota demi memerdekakan umat manusia. Dan sekali kita dimerdekakan oleh Yesus, maka kita benar-benar orang merdeka. The truth will set you free. Kebenaran akan memerdekakanmu. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yesus telah mengajarkan banyak hal tentang dirinya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yesus juga mengajarkan tentang Allah Bapa. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dia mengajar tentang misinya di dunia ini untuk membebaskan manusia dari dosa dan kegelapan. Dia juga mengajarkan tentang apa yang akan terjadi kepadanya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Jika mereka, orang-orang Yahudi yang mendengar dan memahami pengajaran Yesus dan percaya kepadanya, maka mereka telah hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu telah memerdekakan mereka. Jika Kristus telah memerdekakan kita, maka kita benar-benar orang merdeka. Tidak ada sesuatu apapun dan tidak seorang pun yang dapat merampas kemerdekaan itu dari kita. Kristus adalah satu-satunya yang dapat memberikan kemerdekaan eksistensial. Setiap orang yang telah menerimanya benar-benar orang merdeka. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Demikian firman Yesus dalam Yohanes 14 ayat 16. Satu pernyataan yang terang benderang mengungkapkan kesiapaan Yesus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Karena itu, siapapun yang ingin benar-benar mendapatkan jalan kebenaran dan hidup dapat datang kepada Yesus dan dengan kerendahan hati bermohon kepada Yesus. Dia pasti memberikannya. Yesus sendiri berkata, "Marilah kepadaku, hai yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kebenaran yang memerdekakan kita temukan dalam diri Yesus. Dialah kebenaran itu. Barang siapa tinggal di dalam Yesus, dia benar-benar memiliki kebenaran. Dan setiap orang yang memiliki kebenaran adalah orang merdeka. Tidak ada lagi yang dapat menjajah atau memperhamba dia. Penjajah dan penindas paling mengerikan adalah dosa, yakni ketidakpercayaan pada firman Tuhan dalam Kristus Yesus. Dosa tidak mampu lagi memperhamba orang yang sudah memiliki kebenaran, yakni orang yang hidup dalam Kristus. Perhambaan apapun tidak akan mampu lagi menjajah orang yang sudah hidup dalam Kristus Yesus. Karena itu saudaraku,
Kita semua yang percaya kepada Yesus, yang sudah dibebaskan oleh kebenaran Yesus, kitalah orang-orang yang paling berbahagia. Karena itu bersyukurlah, berbahagialah selalu. Berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita adalah murid Yesus dan ahli waris dalam kerajaan Allah. Kita adalah orang bebas dan merdeka. Kebenaran itu telah memerdekakan kita. Sebagai orang merdeka, kita hidup bebas dalam kekayaan, kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita bebas berkarya, berinovasi, dan berkreasi. Kita bebas mengasihi. Kita mengasihi tanpa harus berharap untuk dikasihi. Kita bebas melayani. Kita melayani tanpa harus berharap untuk dilayani kembali. Kita bebas memberi. Kita memberi tanpa harus berharap untuk menerima kembali. Kita bebas berbuat baik, termasuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita tentang anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, tanpa takut dan khawatir akan apapun. Itulah saudaraku, kemerdekaan yang sesungguhnya. Itulah yang nyata dalam hidup setiap orang yang benar-benar merdeka. Tidak ada yang dapat menghempang mereka. Tidak ada yang dapat menghalangi mereka untuk mengasihi, untuk berkarya, untuk melayani, untuk bersinar dan membagikan cinta kasih yang terus-menerus mengalir dari sang sumber terang dan kehidupan itu, yakni Yesus Kristus. Saudaraku, saat ini ketika pandemi COVID-19 berkecamuk, ketika banyak orang terpapar dan menanti pelayanan dan perbuatan baik, ketika para medis dan tenaga kesehatan sudah kelelahan dan mungkin hampir menyerah, ketika pemerintah sudah merasa buntu dengan semua upaya yang dilakukan, ketika banyak orang saling menuding dan saling menyalahkan, kita orang-orang yang benar-benar merdeka diharapkan hadir. Kita hadir membawa sukacita, membawa harapan, semangat, keceriaan, doa, cinta kasih, dan perbuatan-perbuatan nyata. Kehadiran kita akan bagaikan oasis di padang gurun yang memberikan kelegaan dan kesejukan. Itu benar-benar akan menyembuhkan. Itu benar-benar akan memerdekakan. Kita pasti bisa. Saudara pasti bisa. Saya pasti bisa. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, pujian, hormat, dan kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih berkecamuk, Engkau masih memberikan firman-Mu, kabar baik dan kabar sukacita kepada kami, anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang memerdekakan, Engkau berikan kepada kami di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami telah memiliki kemerdekaan itu. Ajari dan kuatkan kami untuk mengenali, menyadari, dan mensyukuri kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Dan ajari kami untuk mengisi kemerdekaan itu, untuk menggunakan kemerdekaan itu dengan sesungguh-sungguhnya dan dengan sebaik-baiknya, untuk turut juga memerdekakan orang lain, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang merasa ketidakadilan
dan kehilangan pengharapan. Biarlah kehadiran kami, anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, benar-benar membawa kesembuhan, membawa kebebasan, dan membawa kemerdekaan dalam diri banyak orang. Tuhan, kami tetap bermohon dengan segala kerendahan hati, tolong bebaskan, merdekakan bangsa kami dari segala bentuk penjajahan, dari segala bentuk penindasan, dari segala bentuk ketidakadilan. Bebaskan bangsa kami dari penjajahan modern slavery yang masih menyiksa banyak orang. Tuhan, bebaskan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit dan hiburkan saudara-saudara kami yang bersedih. Tuhan, kuatkan para medis dan juga tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam perang melawan pandemi COVID-19. Tuhan, tolong bebaskan bangsa kami dari COVID-19. Ajari dan kuatkan pemerintah kami supaya mereka tetap semangat dan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan di dalam perjuangan untuk membebaskan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang melindungi kami semuanya beserta dengan keluarga kami dimanapun mereka berada. Dengarkanlah doa yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersukacitalah, berangkatlah, dan berikanlah pelayanan terbaik kepada sesama. Tuhan